Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota saya, Fadila Salvia Khairunisa dengan NIM 410142210 dan rekan saya Jihan Nurul Karimah dengan NIM 41014221015. Saya Anistianingsi dengan NIM 41014222026 dan saya Windy Rusti Fitriani dengan NIM 41014222030. Di sini kami akan memaparkan terkait dengan tugas laporan pengembangan produk kewirausahaan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Walid SPD MSI. Selamat menyaksikan. Program ekonomi kreatif yang ada di Indonesia berkembang pesat, seperti halnya pada sektor kuliner. Dan salah satu usaha kuliner yang tengah marak yaitu makanan ringan. Ciri khas makanan ringan di Indonesia adalah memiliki cita rasa yang pedas, gurih, dan asin. Makanan ringan ini cocok dinikmati sebagai peneman menjalani berbagai aktivitas. Makanan ringan ini juga sangat digemari oleh generasi muda, seperti generasi Z dan generasi milenial. Oleh karena itu, kelompok kami membaca peluang bahwa dapat membuka usaha kuliner makanan ringan. Sehingga kelompok kami membuat produk berupa makanan ringan yang memiliki cita rasa pedas, gurih, dan asin, yaitu cireng seha. Baiklah, di video ini kami akan membahas mengenai bagaimana cara pembuatan cireng seha, apa makna logo dari produk cireng seha. Selanjutnya ada bagaimana model pemasaran yang kami lakukan dalam penjualan cireng seha. Yang ketiga ada bagaimana hasil penjualan dari produk cireng seha yang sudah kami lakukan. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya, kami menyortir bahan yang digunakan, menyucinya hingga bersih, dan tak lupa memotong daun bawang. Setelah itu, kami mengulek bumbu hingga halus, merebus air untuk adonan, dan juga merebus daging ayam hingga matang. Setelah daging ayam matang, kemudian suwir-suwir daging ayam dan dimasak menggunakan bumbu tadi. Di samping itu, kami menakar tepung untuk adonan. Lalu memasukkan didihan air dan menguleni adonan hingga kalis. Setelah adonan kalis, pipihkan adonan, lalu cetak menggunakan cetakan cireng. Setelah dicetak, maka cireng siap digoreng. Setelah berwarna kecoklatan, angkat cireng lalu tiriskan. Langkah yang terakhir yaitu pengemasan untuk cireng. Makna logo cireng seha yaitu tentunya yang pertama logo kami bertuliskan cireng seha. Warna yang mendominasi yaitu warna kuning. Hal ini dikarenakan produk kami melalui proses penggorengan yang menghasilkan warna golden brown pada cireng. Kemudian ada elemen bintang di luar lingkaran. Kita berharap agar usaha kita dapat bersinar, yaitu diminati semua kalangan. Di tengah logo terdapat lingkaran yang berarti agar fokus kepada tujuan utama, yaitu menjual produk yang berkualitas. Di dalam lingkaran tersebut ada elemen ayam, karena produk utama kami yaitu cireng isi ayam suwir.
Kemudian terdapat slogan kami, yaitu rasa nikmat harga memikat. Maksudnya, rasa dari produk kami nikmat dan harganya terjangkau, sehingga dapat memikat pelanggan. Selanjutnya, pemotongan logo dibuat segi 4. Harapannya agar usaha Cireng Seha ini dapat stabil. Kemudian ada branding packaging. Produk kami dikemas dengan higienis, menggunakan mika yang dilapisi kertas minyak untuk cireng siap konsumsi, dan juga menggunakan ziplock untuk cireng frozen. Setelah itu, kami juga menggunakan kemasan tersier, yaitu menggunakan kantong plastik. Selanjutnya, ada model pemasaran yang kami lakukan. Pemasaran yang kami lakukan melalui sistem pre-order dengan membagikan pamflet melalui story WhatsApp dan grup WhatsApp. Sedangkan untuk pembayarannya, kami menyediakan dengan pembayaran tunai maupun non-tunai. Selanjutnya, ada pendistribusian produk. Kami mengantarkan produk langsung ke tangan konsumen. Baik, yang selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan laporan hasil penjualan produk Cireng Seha. Dalam laporan hasil penjualan ini, kami akan memaparkan terkait dengan banyaknya penjualan, banyaknya pengeluaran, sekaligus keuntungan yang diperoleh oleh kelompok kami. Yang pertama, banyak penjualan. Sebelum itu, produk kami dijual dengan harga 5.000 per 3 pieces. Untuk penjualan dari kelompok kami sendiri menggunakan metode pre-order. Di sini kami melakukan pre-order sebanyak 7 kali dan melakukan penjualan uji coba. Dengan keterangan uji coba kami menjual sebanyak 10 mika dengan total pendapatan 50.000. Pre-order pertama kami menjual 31 mika dengan total pendapatan 155.000. Pre-order yang kedua kami menjual sebanyak 28 mika dengan total pendapatan 140.000. Pre-order ketiga, kami menjual sebanyak 29 mika dengan total pendapatan 145.000. Pada pre-order keempat, kami menjual sebanyak 23 mika dengan total pendapatan 115.000. Pre-order kelima, kami menjual sebanyak 13 mika dengan total pendapatan 65.000. Pre-order keenam, kami menjual sebanyak 23 mika dengan total pendapatan 115.000. Dan pre-order terakhir, yaitu pre-order ke-7, kami menjual sebanyak 19 mika dengan total pendapatan 95.000. Jadi, kelompok kami dari awal merintis usaha hingga akhir diperoleh penjualan mikanya 174 dengan total pendapatan penjualan yaitu 880.000. Selanjutnya, terkait dengan banyaknya pengeluaran dari awal hingga akhir penjualan, kelompok kami mengeluarkan sebanyak 458.500 sehingga diperoleh keuntungan kotornya yaitu dengan cara mengurangkan antara banyaknya penjualan dikurangkan dengan banyaknya pengeluaran ditambah dengan modal awal kami sehingga diperoleh untung kotornya yaitu 540.500. Untuk untung bersihnya kami menghitung dari untung kotor dikurangkan dengan modal awal kami sehingga diperoleh untung bersih produk kami yaitu 421.500. Jadi, kesimpulan yang kami peroleh, yang pertama, dapat melatih mahasiswa untuk berwirausaha. Yang kedua, dapat melatih mahasiswa untuk memanajemen suatu usaha. Yang ketiga, dapat melatih mahasiswa untuk berinovasi dalam wirausaha. Yang keempat, dapat melatih mahasiswa untuk berlatih membranding diri dengan produk yang dijualnya. Yang kelima, mendapat keuntungan finansial dengan berwirausaha. Yang keenam, dapat menjalin hubungan baik dengan rekan tim. Yang ketujuh, dapat melatih keterampilan manajemen waktu dengan baik. Yang kedelapan, dengan adanya pengembangan produk, maka akan membuka peluang pekerjaan. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.